الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di hari yang insya Allah penuh dengan nikmat ini kembali lagi saya Ali Zainal menemani pemirsa di rumah di dalam Cahaya Hati Indonesia. Dan baik, ada 3 tema yang tidak boleh dilewatkan dari awal sampai akhir acara ini ya. Yang pertama, jangan mudah percaya pada manusia. Ya, bergantung hanya sama Allah, bergantung sama makhluk pasti kecewa, Masya Allah ya. Dan yang kedua, benarkah karma itu ada? Ada nggak sih? Oh, nanti kita akan bahas ya. Dan yang ketiga, kesalahan jadi kebiasaan. Aduh, ini kena banget ya. Kesalahan jadi kebiasaan. Dan insya Allah kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada Ustazah Lisa, Ustadz Abdurrahman Jailani, dan Ustadz Hasan Kosasih. Dan nanti juga kita akan ngaji yuk bersama Ustadz Syam. Dan untuk pemirsa di rumah tetap jaga protokol kesehatan dengan 5M. Mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Dan membatasi diri untuk bepergian. Kalau nggak penting-penting amat, di rumah aja. Kita sabar sama-sama ya. Dan baik, kita akan masuk ke dalam tema kita yang pertama, Masya Allah nih ya. Jangan mudah percaya pada manusia, oleh Ustazah Lisa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi musalliyan ala narjubihi ayyan fa'atullaba wal ajra wal qabula was sawaba. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Wa ba'da tahiyyah qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Shadaqallahul azim. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita ke hadirat Allah yang Maha Ghafur. Yang gak pernah tidur bu, apalagi ngelantur kayak tukang bubur sama tukang sayur. Yang mana rahmatnya tak akan terhitung walau rambut kita sampai gugur dan dicukur. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, orang yang taat ibadahnya, yang khusyuk sholatnya, pemimpin dunia yang memikirkan umatnya. Beliau bukan orang Bogor, tapi namanya sudah tersohor. Bukan orang Cianjur, tapi orangnya juga top super jujur. Bukan orang Bandung, tapi melihatnya pastikan tersanjung. Tak lain ialah Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang tema kita pada hari ini, yaitu jangan mudah percaya pada janji manusia.
Setidaknya ada 2 poin yang ingin saya sampaikan. Dengan mohon maaf sebelumnya bukan maksud menggurui jamaah Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada. Poin yang pertama adalah hendaknya kita sebagai manusia tidak mudah untuk mengucapkan janji. Apa itu janji? Janji adalah ucapan yang menunjukkan kesediaan atau kesanggupan untuk melakukan sesuatu. Contoh, saya janji saya akan datang. Saya janji saya tidak akan melakukan. Siapa yang berjanji untuk menjatuhkan ancaman dan siksa pada orang lain, tapi ia ingkari, maka itu bagus. Tidak ada aib baginya. Karena ia menolong orang tersebut. Bang Ali janji mau ngerusak kandang ayam tetangga. Nah, janji mau nyopet atau mau nyuri ayam tetangga. Enggak dilaksanain, bukan aib. Tapi menolong orang tersebut. Tetapi apabila janji itu baik, kemudian diingkari, itulah yang buruk. Contoh, saya janji akan membantu, tapi enggak datang. Saya janji akan menyumbang sekian triliun, tapi dana tak kunjung turun. Jadi janji yang baik apabila diingkari itulah yang buruk. Bukan hanya orang yang dewasa yang dapat menilai itu buruk. Anak kecil sekalipun apabila diingkari janjinya, ia akan tahu bahwa itu adalah hal yang buruk. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 34, Badanakul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Wa aufu bil ahdi, tunaikanlah janji itu kata Allah. Innal ahda, sesungguhnya janji adalah akan dimintai pertanggungjawabannya. Pertanggungjawaban bukan hanya di hadapan manusia. Bahkan janji itu akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya tidak ada satu perkataan yang diucapkan melainkan di kanan kiri kita ada malaikat raqib dan atid. Nabi Muhammad SAW mengatakan setidaknya ada 3 hal yang tidak bisa ditoleransi dari manusia. Apa itu? Yang pertama, menepati janji. Tentu kita sebagai umat Islam wajib menunaikan janji itu. Yang kedua, yang tidak dapat ditoleransi daripada manusia adalah berbuat baik kepada orang tua walaupun orang tua itu tidak seiman. Dan yang ketiganya, menunaikan amanah. Menjalankan amanah sekalipun amanah tersebut datang daripada non-Islam atau non-Muslim. Jadi janganlah kita mudah mengucapkan janji kalau kita tidak mengetahui kadar kita ini sanggup menunaikan atau tidak. Contoh, Bang Ali saya janji besok akan datang jam 10. Nah, kita tidak mengetahui dan mempunyai kadar untuk mengetahui jam 10 itu apakah tidak ada hambatan di jalan. Atau mungkin ada masalah di perjalanan dan lain sebagainya. Pun demikian tidak usah kita mengucapkan janji akan memberikan bantuan sebanyak 2 triliun. Tapi dana tak kunjung turun. Ingat Rasulullah SAW mengatakan ayatul munafik salasun. Tanda orang yang munafik ada 3. Idza haddasa kadzaba, dia berbicara tapi dia berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa, dia berjanji tapi dia ingkar. Wa idza tumina khona, dan dia diamanahi tapi dia berkhianat. Bahkan Ikke Nurjana ikut berkata, bila engkau berbicara lain di bibir lain di hati, dan bila engkau berjanji selalu engkau ingkari. Apabila kau dipercaya lalu kau mengkhianatinya, lalu kau mengkhianatinya, itu munafik namanya, itu munafik namanya. Tepuk tangannya mana Bang Ali? Poin yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah hendaknya kita sebagai manusia tidak mudah berharap dan berpangku tangan kepada orang lain. Seperti yang saat ini kita alami wahai hadirin.
di mana ada instruksi dari pemerintah upaya menghindari COVID-19 untuk tetap berada di rumah. Ada harapan, ada bantuan dan lain sebagainya. Tidak bermaksud kontradiktif dengan kebijakan tersebut. Maksud saya mari kita tetap berada di rumah, tapi ada upaya untuk mencukupi kebutuhan. Saya punya sebuah rumah Bang Ali. Walaupun tidak megah dan mewah, alhamdulillah. Di belakang rumah masih ada sebidang tanah. Kami sekeluarga menjadikannya sebagai apotek hidup, warung hidup, ada cabai, ada kangkung. Lihat buku panduan, ikan nila kita tanam. Alhamdulillah Bu, gak perlu waktu yang lama, pengen nyambel, gak perlu ke warung. Pengen sayur, tinggal metik kangkung, ikannya kita goreng, alhamdulillah. Jangan banyak berharap kepada manusia seperti yang dikatakan oleh Kiai Besar Asar Rembang, Kiai Haji Mustafa Bisri atau yang kita kenal dengan Gus Mus. Jangan kau hinakan dirimu dengan banyak meminta, tapi muliakanlah dirimu dengan banyak memberi. Apalagi sekarang lagi viral di media sosial, bahkan netizen Indonesia menjadikannya hari prank nasional. Di mana ada yang mau menyumbang dana sekian triliun, tapi dana tak kunjung turun. Jangan menjadikan sedekah itu bumerang untuk kita sendiri. Padahal hakikat sedekah dalam Al-Quran dikatakan, Maja'abil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang mengeluarkan satu kebaikan dibalas oleh Allah 10 kali kebaikan. Dibalas sama Allah 10 kali kebaikan. Tapi ingat dalam bersodakoh Imam Ghazali mengatakan ada adab-adab yang harus kita perhatikan. Apa? Yang pertama hendaknya bersedekah sebelum diminta. Ya, jangan kita nunggu orang minta-minta dulu kan baru kita sedekah. Yang kedua, rahasiakanlah orang yang akan menerima sedekah itu. Untuk menjaga harga dirinya. Dan yang ketiga, apabila ada setan yang kecuwis, yuwaswisu, fi sudurin nas, minal jinnati wan nas, mengatakan bahwa si fulan tidak pantas mendapatkan sedekahmu, jangan kau ambil kembali sedekah yang telah engkau berikan. Itu dapat menjadikan sedekah yang mencelakai dirimu sendiri. Dulu hidupku, oh miskin papa, bagai orang yang termiskin di dunia, sepiring nasi, secangkir kopi sering tak dapat aku nikmati. Tapi kini oh alhamdulillah, walau tak kaya bergelimang harta, tapi diriku cukup bahagia karena usaha daya upaya. Artinya hendaknya kita jangan salah kafrah mengartikan yang namanya tawakal. Banyak yang beranggapan bahwa tawakal itu sepenuhnya berserah diri kepada Allah. Dengan faham apapun yang menimpa, apapun yang akan terjadi nanti semua diserahkan kepada Allah saja. Padahal Rasulullah SAW sudah mengatakan melalui hadis dari Anas bin Malik, ketika ada seseorang yang membawa unta, lalu ia melepaskan untanya, kemudian menyerahkan nasib si unta kepada Allah. Rasul pun menegur orang tersebut, hai fulan, ambillah kembali unta itu, kemudian apabila engkau akan meninggalkannya, ikatlah unta itu dengan kuat, baru serahkan kepada Allah. Itulah yang namanya tawakal, artinya berupaya dulu, berusaha dulu, baru serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah barangkali yang dimaknai la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali Allah Subhanahu. Juga dalam Al-Quran dikatakan, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dan apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Jangan berorientasi kepada hasil, tapi fokuslah kepada ikhtiar dan berusaha. Allah tidak mewajibkan kamu untuk sukses, tapi Allah mewajibkan kamu untuk bergerak, berusaha, berupaya untuk mempunyai atau tercapainya sebuah cita-cita. Bukan hanya di saat pandemi saat ini wahai hadirin, tapi jadikanlah
ikhtiar itu. Jadikanlah usaha dan upaya kita untuk di masa yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Bang Ali. Iya, baik, Masya Allah ya. Memang kadang-kadang orang ini hal bingung bergantungnya berlebihan. Percayanya berlebihan. Apalagi ada yang bilang kalau misalnya di akhir zaman ini ada orang yang benar-benar merhatiin kita atau kadang-kadang kita harus cari tahu dulu ini beneran atau bohongan nih, apa ada maunya. Banyaknya di PHP-in juga. PHP-in dan ada maunya nih kayaknya nih. Ada maunya. Nah kalau misalnya kita was-was seperti itu, waspada seperti itu boleh ya hukumnya? Kalau kita bergantung kepada orang lain, namanya kita makhluk sosial kan. Iya. Kita makhluk sosial, mungkin ada keterkaitan dan lain sebagainya. Tapi ingat, jangan terlalu menggantungkan harapan kita kepada orang lain. Capek ngarep sama orang. Contoh, mau ikut ngaji di iNews TV ada Bang Ali. Siapa tahu kalau ngaji sama Bang Ali dikasih jilbab. Masya Allah. Dikasih duit 100.000. Masya Jangankan Allah. 100.000, jangankan jilbab. Bang Ali kagak senyum aja tuh majamaah. Kecewa gak tuh hatinya? Kecewa. Kecewa. Oleh karena itu pautkan niat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah memang di sini kadang-kadang apalagi maaf ya, baru kenal, baru nyapa, udah gitu nyapanya di media sosial gitu kan. Tiba-tiba kita kagak ada B langsung percaya sama dia. Langsung percaya, langsung sayang, itu boleh gak begitu ya? Ya itu sih masalah boleh atau tidaknya kembali kepada diri masing-masing. Ya. Kalau emang mudah ditipu ya udah nasib dah. Tapi hendaknya kita tetap waspada. Harus waspada, harus melihat situasi terlebih dahulu. Benarkah atau tidak kebaikan orang yang akan kita dapatkan. Lumayan juga kan, udah banyak yang PHP, udah banyak yang punya harapan. Wah 2 triliun. Aduh. Kebagian kali 100.000 mah ya kan. Tapi kalau dananya tak kunjung turun, Masya Allah. Baliklah, jangan menggantung harapan kita kepada manusia, tapi gantungkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya memang kadang-kadang di akhir zaman ini tidak mudah untuk cari sahabat atau cari orang yang bisa kita percaya. Jadi kalau misalnya kita pilih-pilih, yang dipilah-pilih juga harus oke gitu, harus tahu ya, harus tahu diri ya. Baik, terima kasih Ustazah ilmunya. Tuh ya, jangan mudah percaya sama manusia di akhir zaman. Tapi bukan berarti kita gak percayaan juga ya. Kita tetap ikhtiar dan kita tetap prasangka baik ya. Dan baik, kita akan masuk ke dalam tema kita yang kedua nih. Benarkah karma itu ada? Kok gitu sih ngomongnya? Benarkah karma itu ada? Insya Allah akan dibahas oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustadz Abdurrahman Jailani. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.